Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kisah terbaru kali ini, Capsek akan menceritakan mengenai kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria yang sedang mencari lahan untuk dijadikan perumahan atau klaster. Jadi memang bisnisnya untuk membuat perumahan atau klaster tersebut. Namun dari lahan kosong ini ada cerita yang kurang menyenangkan. Apa saja ceritanya? Nanti akan Capsek ceritakan. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @thismeim. Dan sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Nama gua sebut aja J. Gua memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa gue sebut kecil-kecilan? Karena gue hanya mengincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi untuk gue bikin perumahan minimalis atau klaster yang lakunya cepat, jadi duit bisa cepat balik. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain. Alkisah, gue hendak membangun klaster di sebuah wilayah di JA, Kota Bekasi. Kalau ada warga JA pasti tahulah. Ini tuh jalan tembusan dari perumahan di pinggir Jalan Raya JA ke CKNR. Nah, di area itu ada lahan luas sekitar 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang lebat-lebat. Ada juga pohon rambutan dan nangka. Tapi yang bikin warga heran, pepohonan itu nggak pernah berbuah. Gua membeli lahan ini sejak tahun 2000-an. Dengan harga yang lumayan murah, padahal kompensasi tanah di sana itu tinggi banget. JA merupakan wilayah yang berkembang. Keluar jalan raya CKNR arah utara, kita bisa berjumpa dengan tol JB ke arah selatan dan berjumpa juga dengan tol JOR yang menghubungkan ke berbagai wilayah. Bayangin kalau gua bisa bikin klaster, udah pasti langsung full book karena memang kawasan ini idola banget. Tapi udah 12 tahun tanah tersebut tidak gue kelola, lantaran ada sesuatu yang gak bisa gue pahami pakai logika. Jadi awal mula gue bertemu tanah ini lagi jalan-jalan di malam hari. Gak malam-malam banget sih, sekitar pukul 20:30-an. Namun hanya segelintir orang yang masih beraktivitas. Jalannya juga udah diterangin sama lampu. Namun lampu ini tidak menyala. Bayangin kan? Gua parkir mobil di pinggir, dekat dengan lahan yang dikelilingi pagar bambu. Lalu gue celinguk, tapi gak ada satupun warga yang bisa gue mintai keterangannya. Di sana memang banyak kontrakan, tapi semua pintu juga ditutup, dan gak mungkin gue gedor-gedor, karena udah malam juga, jadi gak sopan. Gue melihat-lihat lahan yang gelapnya gak kira-kira. Gue ambil senter di mobil, tapi cahaya senter gue gak menembus kegelapan di lahan tersebut. Padahal senter gue yang kualitasnya bisa dipakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter. Tapi senter itu seolah nggak berfungsi ketika gue menyorot ke dalam lahan. Malah sinarnya agak redup dan lama-lama senter gue malah mati dong. Magic nggak tuh? Jujur aja, gue langsung merasa merinding saat senter gue nggak bisa nyala. Jantung gue deg-degan gak karuan. Gue baca semua doa yang mampu gue baca, tapi lantaran ibadah juga yang bolong-bolong, mungkin doa gue jadi gak terpakai. Masih merinding dan deg-degan, sesaat hendak memutuskan untuk naik mobil dan cabut. Namun dari kejauhan sayup-sayup gue dengar tukang jualan nasi goreng. Syukurlah ketakutan gue pun mereda. Sekalianlah gue mau beli nasi goreng, walau gak lapar-lapar amat. Tapi gue mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah berjarak sekitar 20 meteran dari gua. Ternyata ada salah satu warga yang manggil. Berhentilah dia,
di depan rumah warga tersebut. Udah kayak disiapin Tuhan ya. Di saat gue butuh info soal lahan ini, malah ada warga yang keluar. Mending gue samperin deh. Misi pak, saya J, saya dari Tebet. Maaf ganggu, saya mau cari lahan untuk ngembangin klaster, dan saya tertarik dengan lahan yang ini. Sambil gue tunjuk ke arah lahan gelap itu. Kira-kira siapa yang punya ya pak? Gue sambil kasih senyum paling manis. Sebut saja namanya Pak Dudung. Dia memandangi gua dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Ngelihat peristiwa begitu, gua langsung salah tingkah. Kayak ada yang kurang beres, dan gua gak ngerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi goreng melanjutkan masaknya. Masuk saja dulu ke dalam, atau mau duduk di teras? Nanti saya ceritakan. Sebentar, saya ganti baju dulu, ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Duh, gue jadi gak enak. Mungkin niatnya Pak Dudung udah mau leha-leha selonjoran depan TV, tapi malah nerima tamu. Gak usah pak, takutnya ngerepotin, kata gue. Gak apa-apa, mari silahkan, ucap Pak Dudung. Di teras aja ya pak, lanjut gua. Dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng pun masih melanjut memasak, tapi gelagatnya ingin ikut nimbrung. Bodoh amat dah gua melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Gua gak ngerti gunanya apaan, cuma menurut gue sih unik aja. Siapa juga yang mau ngaca di situ? Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung gak terlalu tinggi, badannya gemuk dengan tato titik 3 di tangan dekat jempol. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih. Istri saya sudah tidur, maaf, cuma air putih aja ya, ujarnya. Duh, jangan repot-repot pak, balasku pada Pak Dudung. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia mengambil, lalu membayarnya dan dibawa ke dalam. Pengen nawarin, duit saya pasnya buat sepiring doang, ujar Pak Dudung nyengir. Gue ikut-ikutan nyengir sambil bilang, gak usah pak, gak usah ngerepotin. Tukang nasi goreng itu pun berlalu, kembali keliling kayaknya. Sekarang di hadapan gue cuma Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru arah. Ngelihat dia berperilaku demikian, gue salting lagi. Lalu Pak Dudung menatap gue tajam. Ade sudah cari tahu sebelumnya soal tanah itu? Tanyanya dengan mata agak dipicingkan. Belum pak, ini mau cari tahu dari bapak, kata gue. Terus kenapa kesininya malam-malam ya dek? Tanya Pak Dudung lagi. Sebenarnya gue udah dari siang keliling Bekasi cari lahan yang mumpuni, tapi baru nemu malam ini lantaran nanya-nanya tentang wilayah Bekasi mana yang strategis. Akhirnya pencarian hari itu untuk sementara berhenti di JA. Gue ceritain semua ke Pak Dudung. Pak Dudung pun mengangguk-angguk. Jadi gini dek, bukan cuma Ade yang mengincar tanah itu, udah jutaan orang, jutaan pengembang. Tapi percayalah, gak satu pun yang bisa membangunnya dek. Tanah itu emang gak mau dibangun kayaknya. Di sana seperti ada kehidupan yang gak bisa Ade lihat, ujarnya. Para penghuninya bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk ngebangun, kata Pak Dudung serius. Gua agak merinding sih, tapi demi bisnis gua gak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah gue beli ada kok cerita yang kayak gini, namun semuanya berakhir baik. Tapi kalau ada memang berniat membelinya dan ingin membangunnya, tidak apa, yang punya namanya Haji A. Saya bisa pertemukan Ade sama dia, pemilik langsung. Tapi belum tahu ya dijual atau tidak, kata Pak Dudung ke dalam rumah lalu mengambil HP miliknya mencari nomor kontak Haji A. Gue segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji A besok siang. Gak pakai basa-basi, langsung aja gue pamit ke Pak Dudung karena hari udah malam banget.
Esok siang sekitar jam 11-an, gue menelpon Haji A. Semesta udah kayak mendukung gue banget, dan langsunglah diangkat dong. Misi pak, dengan Pak Haji A. Saya J, saya semalam lihat tanah di CKNR dan bla 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 bla. Saya niat mau beli, kira-kira dijual nggak ya pak? Ucap gue di telepon. Dari seberang telepon, Haji A langsung nyuruh gue nemuinya di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Ternyata Haji A juga sama-sama pengembang, tapi dia lebih kencang bisnisnya dan main lahan-lahan gede juga pabrik. Setelah Haji A memberikan alamatnya, gue langsung hari itu juga ke Bandung. Gue sampai di Bandung sekitar pukul 5 sore. Plus nyari-nyari alamat Haji A di CCDS Bandung. Dia menyambut gue dan langsung mempersilahkan gue untuk duduk. Kue-kue sudah berjajar rapi di atas meja lengkap dengan air mineral. Sebentar ya, saya lagi pesan makanan. Kasian datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Haji A. Kali ini gue cuma nyengir karena memang gue lapar berat. Sementara menunggu makanan, Haji A ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta-Bandung. Sekitar setengah jam basa-basi, pesanan makanan sudah datang. Dia mempersilahkan gue untuk makan, dan kami pun makan bersama. Kelar menyantap nasi plus ayam goreng tepung, Haji A mulai tanya, kenapa gue tertarik dengan lahannya. Belum gue jawab, dia nanya lagi, apakah gue sudah tahu sejarah lahan tersebut. Gue cerita soal semalam ketemu Pak Dudung. Haji A cuma manggut-manggut. Intinya ada hal-hal mistis atau tidak, gue tetap naksir lahan tersebut, dan gue yakin bakal untung gede. Haji A cuma nyengir. Sudah tahu di situ ada rumah, sumur, dan kuburan? Tanya Haji A. Gue menggeleng karena Pak Dudung emang gak ngasih tahu. Lagi pula gue datang ke situ malam dan kebun itu tertutup sama rindangnya dedaunan pohon yang jejeran rapi. Setelah saya kasih tahu, masih mau beli dek? Tanyanya lagi. Gue mengangguk, gak peduli demit sama konsekuensinya nanti. Yang jelas, biar lahan ini jadi milik gue dulu. Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang. Dia menghela nafas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lain. Lalu kembali ke ruang tamu sudah membawa sertifikat tanah. Bayar saja setengah dari harga pasaran. Terus terang, saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang dikerahkan, truk-truk semua pada gak berfungsi. Sampai bulldozer saya harus diangkat truk karena gak bisa nyala lagi, cerita Haji A. Agak-agak ragu jadinya. Tapi ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu yang ingin segera mengelola lahan itu. Apalagi prosesnya cepet banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk gue bawa langsung dan diverifikasi di Badan Pertanahan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat Ari J. Ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh dari sana sampai kemari. Bawa dulu verifikasi, kalau sudah selesai tinggal bayar setengah. Ade bisa langsung ganti nama, ujar Haji A lagi. Buset, di situ gue makin semangat kan. Udah kelar ini itunya, tibalah hari yang dinanti-nanti. Ya, lahan itu sudah menjadi milik gue sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama, sore hari tepatnya di hari Jumat Oktober tahun 2000-an, gue habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah yang sudah rusak banget. Rumah kecil, hanya ada ruang tamu, 1 kamar tidur, dan kamar mandi. Gue masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus pun lompat keluar. Mendadak gue merinding parah. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk pelan-pelan berubah jadi anyir darah. Wah, ada yang gak bener nih, pikir gue. Gue segera beranjak keluar. Saat gue melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiri gue seperti ada yang menggenggam dan meremas. Kaku dan kesemutan hebat. Gue terdiam sejenak
sambil baca doa apapun yang gue ngerti. Pelan-pelan tangan gue berangsur normal, tapi leher gue jadi pegel, mata gue agak kabur. Gue berusaha keluar untuk menghirup udara segar dan berhasil. Waktu mendekati maghrib. Kata orang, sebaiknya gak cari perkara dengan waktu ini. Tapi gue seolah gak peduli. Gue gak mau semua tahayul ini membuat lemah. Gue pun melangkah mendekati sebuah sumur tua, gak beberapa jauh dari rumah rusak itu. Sekitar 5 langkah lagi gue sampai ke bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepala gue ada yang jatuh. Gue ambil 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badan gue. Seketika gue langsung lemes. Bulu kuduk gue udah gak keruan. Padahal langit sore masih terang. Tapi di dalam lahan seolah ada kegelapan yang gue gak bisa jabarkan. Rambut itu pun gue buang ke tanah bersamaan dengan timbul wangi melati. Setelah kejadian ini, gue memutuskan untuk gak lanjut. Gue pun bergegas balik arah, dan sumur itu urung gue dekati. Gue bermaksud kembali menjelajahi tempat ini besok paginya. Sabtu siang ceria. Wilayah sekitar situ udah rame, apalagi sedang ada festival burung dekat lahan. Matahari udah paling nyengat. Harusnya gue gak ada kekhawatiran dong. Tapi entah, lahan itu memang misterius. Gak terlalu banyak angin, tapi masuk perkebunan itu hawa dingin mulai menyergap. Gue lihat orang-orang bersorak-sorai di area pertandingan burung. Gak ada yang peduli dengan lahan ini. Oh ya, gue lupa cerita. Pak RT sempat mencegah gue membeli lahan. Tapi setelah gue cerita kalau gue siap menanggung resikonya, beliau angkat tangan. Entah kenapa, sore itu gue pengen ketemu Pak RT yang puluhan tahun tinggal di wilayah itu. Gue minta ditemenin ngelihat sumur dan kuburan. Namun aneh, Pak RT gak mau dan menyuruh gue untuk kesana sendiri aja. Usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ. Dan satu-satu keluarganya pun meninggal secara misterius. Saya saranin Mas J mending cari yang tersakti di antara yang sakti. Karena penghuni di situ gak main-main. Tutur Pak RT. Duh, gue udah mulai berpikir kalau membeli lahan itu adalah kesalahan. Itu gue belum mulai ngebangun loh. Oke lah, coba besok gue datengin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Gue minta izinnya sama Pak RT dulu. Mungkin warga bakal keributan suara bulldozer. Mending coba tebang satu pohon dulu. Pakai gergaji mesin aja dulu dek. Hebat kalau bisa. Kalau satu pohon sudah terpotong, silahkan potong pohon lainnya. Pak RT tersenyum penuh arti. Nyali gue makin ciut. Gue coba ikutin saran Pak RT ketimbang datangin bulldozer. Sudah bayar mahal, tapi mangkrak. Dan itu dia cerita pertama mengenai kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi. Jadi pasti banyak ya di daerah kita itu cerita tentang tanah kosong yang sudah lama yang mungkin sulit atau susah untuk dipergunakan atau dialihfungsikan. Dan mungkin salah satunya bisa saja disebabkan oleh kisah yang serupa dengan kisah ini. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @dismeim yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.